Untuk teman-teman yang ada di depan. Oke. Tadi yang nangis juga sudah banyak dan harapannya nanti malam lebih banyak lagi yang nangis ya. Jadi jangan ditahan-tahan. Nanti kalau teman-teman mau stay sampai gala premier yang malam juga nggak apa-apa ya. Tapi sekarang kita akan ngobrol dulu bersama cast and crew dari film Agape The Unconditional Love. Yang di sini ada sutradaranya, ada penulis naskahnya, ada eksekutif produsernya, dan tentunya ada pemeran-pemerannya. Nanti teman-teman siapkan aja pertanyaannya yang mungkin sudah ada yang ingin ditanyakan, tapi tahan dulu sebelum sesi Q&A-nya kita buka. Kita akan ngobrol dulu bersama cast and crew-nya, ya. Oke, mungkin pertama-tama saya ingin bertanya, apa nih yang menginspirasi dalam pembuatan film Agape The Unconditional Love? Mungkin Pak Mike atau Ibu Ari boleh jawab? Siapa yang mau jawab duluan? Oh, penulis dulu. Oke, Mbak Tinut berarti ya. Oke, saya menulis ini bersama, saya Titin Watimena menulis bersama Beta Ingrid Ayu. Kalau ide awalnya, inisiasinya datang dari Pak Mike dan Bu Ari, silakan. Oh, lempar-lemparan konsepnya ya. Selamat siang, saya Ari Aziz. Ide awal film ini sebetulnya sebenarnya udah lama ya, kita pengen bikin cerita tentang caregiver karena belum pernah ada cerita tentang caregiver di Indonesia. Terus pas kebetulan kita lagi jalan-jalan terus akhirnya ngobrol lah sama Tinut, akhirnya jadilah sebuah sinopsis dan ketemu Pak Mike, akhirnya jadi film ini. Mungkin Pak Mike mau nambahin? Sudah. Oke, jadi emang filmnya khusus untuk kita POV dari caregiver gitu ya, Bu Ari ya. Dan kalau yang mungkin bisa dibilang mungkin teman-teman juga udah nonton gitu ya, tapi kita pengen tahu nih perspektif dari Bu Ari, Pak Mike, dan juga mungkin Mbak Tinut dan tim gitu ya. Apa nih yang sekiranya membedakan Agape dengan film lainnya? Kalau boleh sharing. Oke, dari saya dulu ya. Iya, boleh Pak. Ya, saya Michael Iban Tobing. Kalau kenapa film Agape ini menurut saya beda dari film yang lain, ya tadi seperti sudah disampaikan oleh Ibu Sutradara, Ibu Ari. Kalau mengangkat cerita tentang caregiver itu menurut saya masih belum terlalu banyak, sehingga ini mungkin momen yang pas juga untuk kita boleh mengangkat cerita film mengenai caregiver. Dimana ya tadi dengan judul Agape The Unconditional Love yang boleh mencerminkan setiap caregiver merawat orang-orang yang dikasihinya tanpa pamrih. Jadi itu mungkin salah satu dari pendapat saya kekuatan dari film ini. Mungkin dari teman-teman yang lain bisa menambahkan. Ada yang mau nambahin? Bu Ari? Mbak Tinut? Sudah itu aja ya. Ini kan kalau kita lihat tadi banyak sekali cerita yang ada di dalam film Agape itu sendiri gitu ya. Ini menyatukan ide dan juga kolaborasi antara satu tim dan lainnya. Ini kalau boleh diceritain prosesnya seperti apa nih, Mbak atau Pak Mike gitu ya? Karena saya yakin juga ini prosesnya panjang sekali kan. Ini syutingnya juga udah lama kah? Boleh saya minta Bu Ari yang menjawab? Nah, boleh. Oke, kalau proses menulisnya jadi awalnya Bu Ari hadir dengan 4 cerita yang lalu masing-masing kami di tim penulis itu menguatkan dulu masing-masing cerita sehingga ketika seandainya berdiri sendiri-sendiri itu menjadi satu cerita yang kuat masing-masing. Lalu proses merangkainya akan diceritakan oleh Ayu. Jadi setelah kami para penulis di Kata Tinut sudah istilahnya brainstorming dan memutuskan setiap cerita di film Agape itu sudah kuat, selanjutnya pastinya kita menulis sinopsis yang baru dengan panjang sesuai dengan yang nanti di filmnya seperti apa, karena ini sebenarnya film multiplot, jadi secara keseluruhan
punya satu tema yang kuat dan didukung sama cerita-cerita dari keempat cerita itu sendiri gitu. Kemudian setelah itu saya menulis dari draft 1, kemudian dibantu juga sama Mbak Tinut. Terus apa lagi ya, Pak? Sampai akhir jadi. Sampai akhir. Udah kira-kira gitu. Oke. Dari Pak Mike ada yang mau ditambahin lagi atau Bu Ari? Sudah? Oh, proses pembuatannya. Gimana Bu Ari? Ya. Proses syuting kita 15 hari. Dari 15 hari itu 85% kita syuting di rumah sakit. Rumah sakitnya real, tadi di Bogor. Terus 3 hari kita di luar rumah sakit. Dan untungnya sih semua bisa berjalan lancar, semua on schedule. Cepet ya, 15 hari. Lumayan sekali. Iya, cepat karena pemainnya bagus-bagus semua. Wah, itu dia pas lihat cast and crew-nya ini, waduh, pemainnya bagus-bagus sekali. Tapi kalau misalnya kita boleh bertanya kepada perwakilan dari para aktor dan aktris gitu ya. Bagaimana sih film Agape ini mengubah perspektif penonton gitu ya tentang cinta dan juga pengorbanan? Mungkin teman-teman dari cast, dari aktor dan aktris ada yang ingin memberikan jawaban? Semi atau Om Dwi, Tante Mer, Tante Maudi? Diwakilkan oleh siapa? Pakai Tio aja. kayaknya penonton pengen denger Om Tio yang ngomong nih. Oh. Pertanyaannya boleh diulang nggak, Om? Oke, boleh. Bagaimana film Agape ini ingin mengubah perspektif penonton tentang cinta dan pengorbanan, Om Tio? Om Yosua kita bilang ya. Udah nonton kan? Bisa berpikir bagaimana? Bisa tolong dicerna? Cernalah, masa mesti bantuan saya? Apa tadi pertanyaannya, Mas? Bagaimana Om Tio harapannya gitu dari film Agape ini ke penonton tentang cinta dan pengorbanan? Harapan. Iya. Ya, tentu banyak penontonnya, banyak ini kan gitu loh. Saya ini Muslim ya, tapi saya berperan sebagai Joshua yang sangat Kristen di film ini dan itu butuh cinta yang besar itu melakukan hal itu. Kalau nggak punya cinta dan ketulusan nggak bisa melakukan itu. Cinta pada sesama manusia ya terutama. Terima kasih. Luar biasa. Dari yang lain ada yang mau nambahin? Sudah? Sudah, baiklah. Kalau gitu saya ingin teman-teman yang tahu sudah siap dengan pertanyaannya boleh tunjuk tangan nanti ya. Dari teman-teman mungkin dari tim boleh dilihat. Kita mau open berapa pertanyaan dulu? 10. Tanyakan Mas, capek jawabnya. Oke, kita ambil 3 dulu ya. Yang pertama boleh tunjuk tangan. Oke, Mbak yang baju merah. Cepet banget, Mbak. Dengan siapa dari mana? Nama saya Yuni dari Movie Review. Kebetulan papa saya juga punya pengalaman ya. Tadi saya kan nangis juga. Papa saya stroke, sekarang demensia. Nah saya mau nanya untuk karakter Sarah pendalamannya seperti apa. Dan saya salut sama Tante Miriam Bellina. Karena saya juga punya pengalaman juga ngerawat papa saya juga. Sampai sekarang udah stroke ringan. Terus sekarang kondisinya demensia itu agak sulit. Jadi bagaimana pendalaman karakternya sebagai seorang istri yang setia. Dan untuk Sarah itu gimana observasinya. Itu aja, terima kasih. Setia saya loh Bu. Kalau dari Sarah mendalami karakter Kira ya, sejujurnya agak susah sih karena kan Kira ini kan sakit leukemia dan ya aku harus nyari gimana sih sakit leukemia itu, dan Kira ini kan bisa dibilang dia itu udah bertahun-tahun di rumah sakit. Nah untungnya puji Tuhan alhamdulillahnya aku dibantu sama Bu Ari, Om Tio dan juga teman-teman yang lain untuk aku riset leukemia itu kayak gimana. Karena pas reading aku dikasih referensi film sama Om Tio, ada film, aduh aku lupa lagi Om judulnya apa. Ya itulah pokoknya ya. Itu tuh film luar dimana si ceweknya juga sakit leukemia. Nah dari situlah aku nonton
dan riset gimana sih sakit leukemia itu dan gimana sih gestur-gestur yang harus diperlihatkan gitu. Jadi ya aku terbantu banget sama Bu Ari, Om Tio dan yang lainnya untuk membantu aku mendalami karakter ini. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Tante Mer. Kalau saya sama, saya juga ngalamin 3 adik saya, mama saya, papa saya. Jadi saya berasa banget jadi caregiver itu sangat berat sekali. Dan memang ya Agape ini ya mewakili banget gitu perasaan seorang caregiver yang mesti ngilangin egonya, mesti ngilangin ketidaksabarannya. Karena sering banget yang sakit itu nggak mau ngerti bahwa kita yang nungguin juga setengah mati susahnya. Dan sedihnya melihat mereka seperti itu. Jadi ya mungkin kan pengalaman pribadi juga, jadi ya sangat menolong dalam peranan ini buat Mbak sabar-sabar. Terima kasih Tante Mer. Ada lagi pertanyaan teman-teman? Mbak yang ini? Iya, tolong Mas. Oke, dari mana? Dengan siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Serina dari Media Channel Plus ID. Ingin bertanya ke Ibu Meriam Belina. Itu kan sebelumnya ada, kita kan nggak tahu ya dia sakit itu apa. Boleh diceritakan? Boleh dikasih tahu ya seperti apa? Kamu teh dari media mana? Channel Plus. Suami saya itu sakitnya komplikasi sudah. Dan kalau mintanya donat dulu. Dan rasanya anaknya juga ngasih lagi. Jadi nggak ada yang nolong saya sebenarnya. I love you. Ya itu dia lebih mencintai donat daripada saya. Sebenarnya udah komplikasi, makanya lagi kemana-mana penyakitnya. Makanya di saat orang semua pada punya pikiran dia yang mati, gue yang mati. Ternyata ngurusin lu susah, Tio. Nah, iya, si Tante Martanya sakit apa nih? Aku rasa pasti jantungnya, karena dia tidur dan meninggal dalam ketenangan dan happy. Enggak, maksudnya ya plot twistnya di situ, kelihatan sehat-sehat aja. Nggak taunya memang ada penyakitnya yang tidak diketahui, itu aja. Itu dia karena dia terlalu sibuk menjadi caregiver sampai dia sendiri juga tidak melihat dia juga sebenarnya ada penyakit gitu. Oke, terjawab berarti ya penyakitnya apa ya? Oke, siapa? Oh ya, silakan Pak.